Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan yang saya mau beri tema selalu ada pengharapan di tengah penderitaan. Beban kehidupan yang berat seringkali membuat kita berputus asa atau kehilangan pengharapan karena kita tidak mampu menanggungnya. Tapi hari ini Tuhan mengajar kepada kita bahwa di tengah-tengah penderitaan selalu ada pengharapan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memang mengizinkan kita mengalami kesesakan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan agar kita tahu rasanya disembuhkan. Tuhan memang mengizinkan kita mengalami kesedihan agar kita tahu rasanya dihiburkan, dan berbagai pertolongan Tuhan lainnya dapat kita rasakan agar kita belajar banyak hal. Pemazmur juga mengajarkan kita untuk mempercayai bahwa ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama mengajarkan kepada kita bahwa ada pengharapan di tengah penderitaan. Nyanyian Syiarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Hal yang pertama untuk kita merasakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan adalah percaya mimpi dari Tuhan. Mimpi adalah salah satu kekuatan yang membuat kita bertahan. Mimpi yang dari Tuhan akan dapat menarik kita keluar dari penderitaan. Minta Tuhan berikan impiannya dalam hidup kita, karena Tuhan selalu menanamkan impian yang lahir dari kerinduan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Hal yang kedua adalah hadapi kenyataan. Mazmur 126 ayat 2-4 mengatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jika mimpi kita belum menjadi kenyataan, sementara kita sudah tidak sanggup lagi bertahan hidup, maka mintalah kekuatan Tuhan untuk menghadapi hidup ini sehari demi sehari. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, tetaplah hadapi kenyataan dan yakin Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Hal yang ketiga adalah jalani dengan iman. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan dengan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus, karena Ia yang telah mengajarkan dan menanamkan benih iman dalam hidup kita. Setiap firman Tuhan yang telah kita dengar tak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan bertumbuh jika kita hidupi. Oleh sebab itu, percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan ada tangan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Itulah sebabnya di tengah-tengah penderitaan tetap jalani dengan iman dan yakin ada waktunya, ada saatnya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jalani hidup ini dan yakin di tengah-tengah penderitaan selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.